Udah bisa dimulai? Bisa. Tes. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kepedulian sosial dan PKN. Di sini ada anggota-anggotanya. Ya, ada Angel, Ardiansa, Farizal, saya sendiri, Ukay, Sheila, dan Tiara. Next. Oke, jadi apa itu kepedulian sosial? Dalam pengertiannya, kepedulian sosial merupakan salah satu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dan sosial diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, jika digabungkan, kepedulian sosial adalah salah satu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukay. Silakan. Kepedulian sosial dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu kepedulian suka maupun duka, yaitu kepedulian yang timbul tanpa membedakan situasi baik dalam situasi duka maupun suka. Nah, di sini kepedulian turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua adalah kepedulian pribadi dan bersama, yaitu kepedulian yang timbul karena gerak hati yang sifatnya pribadi, namun juga di saat kepedulian harus dilakukan bersama dalam kegiatan berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada kepedulian yang mendesak, yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan. Selanjutnya ada 2 sumber kepedulian sosial, yaitu berasal dari sumber cinta. Kepedulian sosial muncul dari kepekaan hati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dengar istilah empati yang dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk memahami dan merasakan perasaan-perasaan orang lain seolah-olah itu perasaan diri sendiri. Nah, yang kedua adalah sumber dari tidak karena macam-macam alasan. Ini karena nggak ada alasan lain, jadi kita peduli sama sosial gitu. Selanjutnya dibacakan oleh Fahrizal. Maaf sebelumnya saya lupa on mic ya. Nah, selanjutnya ada peran kepedulian sosial dalam mempertahankan nilai-nilai moral. Kepedulian antar sesama sangat penting untuk membentuk nilai-nilai moral, sehingga kita saling menghargai sesama makhluk hidup. Agar tercipta kedamaian, Linda dan Eire pada tahun 1993 dalam buku Subur tahun 2015 mengatakan bahwa nilai moral adalah perilaku yang diakui banyak orang sebagai kebenaran dan sudah terbukti tidak menyulitkan orang lain. Bahkan sebaliknya, malah itu pun memudahkan orang lain dalam berinteraksi dengan sesamanya. Mungkin ada banyak cara dalam integrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran sebagai mahasiswa. Seperti kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi pembelajaran, menggunakan perumpamaan dan membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian serupa di dalam kehidupan. Atau mungkin kita bisa menggunakan lagu-lagu dan musik untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Lalu mungkin bisa juga menggunakan berbagai kegiatan seperti kegiatan pelayanan atau melakukan lapangan praktik atau klub-klub atau keorganisasian yang bisa memunculkan rasa kepedulian sosial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hambatan yang mengurangi kepedulian sosial dalam masyarakat. Menurut Bukhari Alma dan kawan-kawan, yang diterbitkan tahun 2010, halaman 9, faktor yang menyebabkan turunnya kepedulian sosial adalah karena kemajuan teknologi yang mengakibatkan atau menimbulkan sikap individualisme. Di antaranya adalah pertama, ada internet. Internet sendiri selain memudahkan kita dalam melakukan mencari informasi tanpa disadari, kita jadi tidak menghiraukan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi sehingga rasa peduli terhadap lingkungan sekitar kalah oleh sikap individualisme yang terbentuk dari
menjelajah internet ini. Yang kedua, ada sarana hiburan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sarana hiburan yang tadinya konvensional beralih menjadi digitalisasi gitu. Kayak misalnya ada game-game online atau sarana hiburan kayak yang lainnya bisa diakses dengan online. Nah, kebanyakan kita menjadi candu terhadap sarana hiburan tersebut sehingga seakan-akan benar-benar acuh gitu sama lingkungan gitu. Terlalu asik dengan sarana hiburan tersebut. Ketika ada tayangan televisi, walaupun sudah digitalisasi online dan ada tapi tetap tayangan televisi menjadi salah satu opsi lain dalam mencari informasi ataupun memperoleh hiburan. Namun, sekarang ini banyak tayangan yang tidak mendidik. Nah, di antaranya adalah acara gosip ataupun sinetron. Terakhir ada pengaruh buruk sosial media. Ini menjadi trending kali ya. Pengaruh buruk sosial media tak hanya menambah lingkaran pertemanan, sosial media dapat menjadi senjata dalam memperburuk lingkungan sosial. Contohnya ini, ada kasus bullying, body shaming, masih sangat rentan terjadi di Indonesia. Nah, memilah dan memilih informasi yang dapat kita konsumsi dengan baik adalah hal awal yang harus dilakukan agar tidak terjadi penurunan terhadap kepedulian sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, solusi untuk mengatasi hambatan kepedulian sosial. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 12, Pasal 45, Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan, formal dan non-formal, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pasal tersebut menegaskan bahwa pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa sarana dan prasarana maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting di dalam proses pembinaan toleransi dan pedulian sosial. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa sarana dan prasarana itu merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung keberlangsungan pendidikan. Ketika sarana dan prasarana lengkap, maka pendidikan akan lebih baik. Contohnya saja seperti kita sekarang ini, kita sangat membutuhkan sarana prasarana seperti laptop, HP, itu sangat mendukung untuk pembelajaran online untuk masa sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sheila. Baik, selanjutnya adalah mengenai peran PKN dalam menjaga kepedulian sosial dan nilai moral pada masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, Tiara, sebenarnya banyak upaya yang bisa dilakukan dalam hal menjaga karakter kepedulian sosial. Namun, alternatif yang paling efektif atau yang paling disorot adalah melalui pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena tujuan pendidikan kan untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Nah, dengan adanya PKN di dalam pendidikan ini dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa yang lebih baik dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu, apa buktinya? Karena kan sejak dari SD kita diajarkan PKN, tapi masih saja nih kita temui banyak kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, dan sebagainya yang tidak mencerminkan karakter peduli sosial. Nah, memang diakui bahwa dampak atau hasil dari adanya PKN ini tidak terlihat dengan waktu yang segera gitu, karena yang namanya pendidikan tentu saja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi walaupun begitu, mungkin kita yang tidak menyadari bahwa justru nantinya dampak dari pendidikan PKN ini memiliki daya tahan yang kuat di masyarakat. Karena seperti yang dituliskan di PPT, tujuan dari adanya PKN dalam pendidikan ini adalah demi terwujudnya karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Mungkin bisa ke sesi pertanyaan dulu sebelum ke kesimpulan nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Ardiansah. Boleh yang mau nanya bisa bertanya, dibatasi dulu 3 pertanyaan. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan lain bisa, boleh. Ya udah izin bertanya. Gak ada yang bertanya kan? Kedengeran nggak? Kedengaran belum? Nama saya Ulansari dengan NIM 2009117 izin bertanya. Di kalangan muda ini salah satu kepedulian sosial itu lahirnya tanpa adanya rasa egois kan? Nah jadi bagaimana cara menghilangkan sifat ego di kalangan muda, sedangkan kalangan muda itu sifat egonya sedang sangat tinggi gitu, agar kepedulian sosial itu lahir. Terima kasih. Sama-sama dong. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, mau dijawab. Baik, mungkin sambil menunggu penanya yang lain, saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana cara menimbulkan rasa kepedulian sosial, sedangkan anak Rasa ego. rasa ego ya. Mungkin jawaban yang paling bisa dan paling mungkin untuk saat ini adalah bagaimana agar para pemuda-pemuda ini bisa bisa mengutarakan pendapat, minimal mereka itu masuk ke dalam sebuah organisasi ataupun kelompok-kelompok yang bersikap aktif di masyarakat. Mengapa? Karena dengan adanya interaksi dengan sesama manusia juga, itu mungkin akan memicu setidaknya rasa kepedulian mereka terhadap sesama. Mungkin itu bisa berawal dari teman-teman sendiri,
ataupun ke lingkungan yang lebih luas, seperti mungkin kita bisa mengasihani orang-orang yang di bawah kita, ataupun kita pun bisa berbagi seperti motivasi kepada teman-teman kita bahwa kepedulian sosial itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kita ada sebagai makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Itu kembali kepada hakikat manusia juga, bahwa kita itu hidup sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Mungkin mau menambahkan sedikit ya, boleh? Boleh. Tadi kan gimana caranya supaya kita menghilangkan sifat egois? Menurut saya adalah dengan menumbuhkan adanya empati di dalam diri kita gitu, karena kan gimana ya? Pokoknya menumbuhkan empati dengan cara banyak gitu. Misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan, inisiatif melakukan kegiatan-kegiatan yang contohnya seperti kegiatan bakti sosial, misalkan melihat banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu. Terus kita itu menggerakkan diri untuk terlibat langsung dalam membantu, lalu beramal seperti itu sih. Terus kita juga bisa pokoknya ya tadi dengan berkumpul dengan banyak orang, lalu kita mengajak orang-orang untuk lebih memperhatikan lingkungan lagi, itu bisa menumbuhkan rasa empati. Seperti itu dari saya. Siap, terima kasih. Boleh izin menambahkan juga nggak? Sebenarnya ini sedikit banget sih. Kan karena aku juga ngerasain gitu sebagai pemuda yang egonya tinggi gitu. Kadang, aduh gimana caranya sih biar kita tuh empatinya tumbuh atau gak egois banget gitu kan. Cara kita naluriah, kata Pak Rizal sendiri, kita emang saling membutuhkan. Nah, kalau aku pribadi lebih kayak karena tetap masih ada rasa malu kayak gitu, yang masih ada egois itu, kita ikut kegiatan-kegiatan yang walaupun nggak bakti sosial yang terjun langsung suka relawan, kita ikut kayak study exchange atau misalnya kayak pertukaran pemuda gitu. Jadi kan kayak lebih elit gitu kan. Jadi kesannya orang-orang yang egonya tinggi pun jadi kayak, oh ini ajang bergengsi gitu. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya tujuannya adalah meningkatkan kepedulian sosial. Begitu sih. Semoga bisa membantu buat teman-teman. Kasih. Ada lagi pertanyaan di kolom chat. Aku bacain ya. Boleh. Yang pertama, banyak nih. Dari Balebat Dwi Ade Subagja, Assalamualaikum. Izin bertanya, apa tanggapan kalian pada era sekarang ada yang melakukan kepedulian sosial hanya untuk popularitas atau menambah followers? Terima kasih. Ini mau langsung jawab apa ya? Tapi dulu. Mungkin Michael mau menjawabnya. Sepertinya udah ada. Ya, oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Balebat Adwi Subagja. Jadi, mengapa hal fenomena tersebut bisa terjadi? Itu karena dari ya tadi udah dibilang oleh saudara Farizal, itu dari diri sendiri. Jadi mereka itu need attention, butuh perhatian. Jadi bagaimana menggunakan media sosial itu sendiri, ya berhubungan dengan itu pengen perhatian lebih. Jadinya mereka menggunakan kepedulian sosialnya itu dan menggunakan followersnya itu ya hanya untuk formalitas sebelaka. Seperti itu. Sekian. Oke, kita lanjut. Gimana saudara Balebat? Baik, terima kasih saudara Michael. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Ajijah Gina. Izin bertanya, bagaimana langkah yang paling efektif menumbuhkan kepedulian sosial di saat era digital saat ini, yang mana digital untuk era sekarang kita ini tidak dapat terhindarkan dan terkadang lebih membuat nyaman dengan digital ini daripada lingkungan sosial sendiri. Kian yang bisa menjawab atau kita tampung dulu aja?
mungkin mau coba dijawab. Silakan. Bagaimana langkah yang paling efektif untuk menumbuhkan kepedulian sosial? Mungkin bisa saya klarifikasi terlebih dahulu ya. Memang era teknologi itu membuat kita nyaman, efisien, dan juga lebih kurang rasa kesosialisasinya. Tetapi dalam platform online juga sudah punya platform-platform yang menunjukkan bahwa tujuan mereka atau visi mereka itu memperdulikan sesama manusia gitu. Seperti kitabisa.com ataupun dompet peduli, itu pun sebuah perubahan yang dimana kita itu jika memberi sedekah, biasanya kan kita harus turun ke jalan. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh di mana kita itu bisa beramal kepada orang yang lebih membutuhkan melewati platform ini di era digital. Terus apa cara yang paling efektif? Mungkin cara yang paling efektif kita bisa lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar. Karena jika kita lebih terbuka, hal sekecil apapun itu kita akan bisa melihatnya, baik itu dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang lebih luas. Terima kasih. Baik. Bagaimana Saudari Ajijah? Apa perlu tambahan? Saya kira cukup kali ya. Selanjutnya untuk pertanyaan Syifa Nurul Aulia. Seperti yang kita ketahui, introvert adalah kepribadian yang cenderung menyimpan perasaan sendiri. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah kepribadian ini mempengaruhi terhadap kepedulian sosial atau tidak? Jika iya, seperti apa pengaruhnya? Boleh izin menjawab? Silahkan. Tadi kan kata Siva kalau introvert itu kepribadian yang cenderung menutupi dirinya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, introvert ini adalah kepribadian yang justru lebih cenderung kepada perasaan dan pikirannya sendiri. Tapi dia ini memang tidak tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain atau dunia luar gitu. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa seorang introvert itu adalah seseorang yang antisosial atau bahkan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena sebenarnya justru bisa jadi mereka seseorang yang pemerhati, hanya saja lebih cenderung kepada pemikirannya sendiri, terutama perasaannya gitu. Itulah kenapa introvert itu mungkin lebih suka dengan tulisan atau komunikasi yang berbau verbal gitu. Bisa jadi mereka peduli sosial tapi bukan actionnya itu bukan pada suatu hal yang langsung gitu. Bisa jadi lewat jalur belakang gitu, misalkan berdonasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Betul, terima kasih. Jawabannya sangat bagus ya. Bisa di cover. Jadi yang introvert tuh lewat digital tuh lebih efektif kayaknya. Jadi kemajuan teknologi itu mendukung untuk orang-orang introvert. Selanjutnya pertanyaan dari Nina. Nah, izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian dengan generasi yang bodoh amat dan antisosial? Tanggapan kita pada yang bodoh amat ya? Ya bodoh amat ya. Udah kita juga bodoh amat. Ada yang mau menambahkan? Ukasya, Setiara. Ukasya kayaknya udah punya jawabannya tuh. Udah pengen jawab. Boleh Ukasya? Ya, dipersilahkan. Ya udah, oke. Ayo. Saya jawab menurut pendapat saya ya. Dari yang mengatasi sikap bodoh amat atau antisosial. Yang perlu kita ketahui bahwa antisosial itu kan berarti dia antisosial. Nah, perlu kita tahu dulu alasan dia antisosial itu kenapa. Kita bicara baik-baik dengannya, terus kita bujuk. Kalau mungkin kita nggak bisa membujuknya, ujung-ujungnya kita bawa ke psikolog supaya dia bisa merubah pandangan untuk antisosial tersebut. Bagaimana Nina? Apa dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi?
izin menambahkan mungkin boleh. dari Bu Kasya. Mungkin antisosial ini ya, kita mungkin agak beralih sedikit ke bullying juga ya. Salah satu faktor dari antisosial yang saya temui di lingkungan selama ini gitu, antisosial itu rata-rata orang-orangnya itu bukan orang-orang yang pandai berbicara di depan umum. Lalu mereka itu rata-rata sulit untuk mendapatkan teman karena mereka itu apa ya, rasa kepedulian itu memang bukan tidak ada, tetapi mereka itu tidak tidak mengeluarkannya, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Mungkin sebenarnya mereka itu memang orang-orang yang benar peduli, tetapi dengan cara mereka sendiri. Mungkin contohnya mereka itu memang peduli atau menghargai orang saat orang berbicara dengan mungkin ekspresi mereka ataupun tindak lanjut mereka yang memang tidak seperti orang umumnya bisa menanggapi itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, ada lagi dong. Saya bacakan ya pertanyaannya. Izin bertanya. Saya Salma Salsabila dengan NIM 2001192. Bagaimana sih cara kita bisa menyeimbangkan antara kepedulian sosial dengan ego diri sendiri? Karena nggak sedikit orang yang karena terbiasa mempedulikan sekitar, lupa untuk mempedulikan diri. Jadi keterbalikan dengan yang egonya tinggi gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawabnya? Izin menjawab, mungkin nanti akan ditambahin sama teman-temannya. Dari cover biar nggak hening. Tadi menyeimbangkan antara kepedulian sosial dan ego diri sendiri ya. Kayak apa ya, mungkin kita punya tujuan, tapi kadang kita juga orangnya nggak enakan tuh. Gak enakan kayak bilang iya gitu. Terus sebenarnya kita juga banyak kegiatan gitu kan. Nah, sebenarnya lebih ke tegasin kayak kalau misalnya kita buat jadwal gitu, jadwal kepentingan kita yang sangat penting dan mendesak gitu, baru kepentingan orang lain gitu. Atau nggak bisa jadi dua-duanya sekaligus, misalnya ada kayak tugas diskusi kayak gitu kan, kita bisa sekalian kerjain buat kita sendiri sama kepentingan orang lain gitu. Gitu sih. Iya, Michael. Oh, dari Fahmi katanya mau bantu jawab, boleh Fahmi, silahkan. Boleh ya, dari kelompok lain juga boleh kok. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Fadilah dari kelompok 3. Jadi ini kan pertanyaan mengenai orang yang nggak enakan ya intinya. Nah, jadi kita tuh kalau biar menyeimbangkan antara kepedulian dan ego sendiri tuh, kita harus tahu bahwa kita juga berhak menolak, dan ya kita jangan mengutamakan orang-orang lain juga, tapi kita juga harus tahu kepentingan diri sendiri juga. Jadi jangan sampai kita terlalu mentingin orang lain, tapi diri sendiri kayak terasingkan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak gak mencintai diri sendiri gitu. Jadi kita harus bisa belajar mencintai diri sendiri dan merawat diri. Jadi seperti itu. Sebelum kita mengayomi orang lain. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Fahmi. Jadi inti dari Fahmi, cintailah dulu diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Terima kasih Fahmi.
Mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktu pun sudah mulai mepet ya, baik untuk kesimpulan boleh Saudara Ardiansyah untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu, menurut kami, sehubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang menampilkan kesadaran warga negara, baik secara pribadi ataupun universal bermasyarakat, maka setiap warga negara Indonesia perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat nasional, yang utuh, yang terlebih dalam kepedulian sosial, guna memperkuat jati diri bangsa dan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, maka proses pemilihan toleransi dan peduli sosial dalam upaya memantapkan watak kewarganegaraan negara merupakan suatu kewajiban yang perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membina toleransi dan peduli sosial dalam upaya menetapkan watak kewarganegaraan mahasiswa secara optimal perlu dilakukan berbagai program pembinaan, diantaranya melalui pembelajaran PKN di kelas dan melalui pembiasan baik secara rutin, spontan, maupun keteladanan. Sekian kesimpulannya, terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 6. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Balebat. Hadir. Ini gimana ya selanjutnya? Bagaimana Pak Elan? Apakah ditutup apa lanjut? Halo? Ya, Pak. Ini Pak Elannya masih rapat. Beliau tadi menyampaikan kalau misalnya perkuliahan telah selesai, diskusi telah selesai, ditutup saja perkuliahannya. Ya, siap baik Pak. Ini yang record siapa? Rizka, Pak. Siapa? Rizka. Oke, sip. Gitu aja ya? Baik, Pak. Ya. Silakan Pak Rizal ditutup untuk pertemuan kali ini. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.